siang, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kami bersyukur bahwa kita bisa bersama-sama membuka kebaktian ini dengan lagu Kau Rajaku. Welcome everyone, brothers and sisters in Christ. We are so grateful to have all of you join us this morning. We will open today's service singing You Are My King. Puji syukur ya Tuhan atas kasih-Mu kepada kami. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, sehingga kami boleh memuja-muja Engkau, memuji-muji Engkau. Ya Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh datang ke tempat ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Serta ya Tuhan yang masih dalam perjalanan, agar boleh tiba di tempat ini dengan selamat dan juga boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk pemain musik, song leader, Engkau sertai mereka satu persatu ya Tuhan, sehingga lagu-lagu yang dinyanyikan, lagu-lagu yang diiringi oleh lagu musik ini ya Tuhan, boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Pastor Leo Lim ya Tuhan, sertai beliau ya Tuhan, agar firman Tuhan yang disampaikan boleh kami mengerti dengan baik dan jelas, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi pelita bagi kaki kami, boleh menuntun kami di saat-saat kami bimbang, di saat-saat kami susah. Engkau menyertai kami melalui firman-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam pimpinan-Mu saja. Serta ya Tuhan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh berbakti dengan baik dan benar. Kami serahkan jam kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Lagu yang berikutnya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Our daily life we always face
life challenges that are full of temptations, that are full of difficulties, but God will always be there. Nothing is impossible. Marilah kita menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil.
bisa berdiri, kami undang untuk berdiri. May I ask if you may to please stand up so we can sing the next song. Kasih pasti lemah lembut. 1 Corinthians 13, 4-8. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. In conjunction with the upcoming Valentine that's coming, and also we are celebrating Chinese New Year, so let's sing Kasih Pasti Lemah Lembut. See
selanjutnya Tuhanku hebat, kalau bisa cepetan beatnya ya, Andreas. Our God is amazing. That is the title of the next song. lagu yang terakhir yang akan dinyanyikan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh pendeta Leo Lim siang ini, penyertaan Tuhan dalam kehidupan.
we sing our last song before Pastor Leolin deliver his sermon, God's presence in life, may we enter the Holy of Holies. May we enter to worship you only and honor you only. May the Lord prepare us to be a sanctuary, pure and holy. Purify us from within and fill my heart with your Holy Spirit. Let's sing, Father, you are faithful. Bapa, kau setia.
ada di surga, kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepadamu bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Dan ajarkanlah kami untuk bisa menyadari bahwa dari kesetiaan-Mu lah kami boleh ada sampai saat ini. Karena kami percaya Tuhan itu selalu menyertai di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang selalu menaruh imannya, harapannya kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, dan sebentar, tidak lama lagi kami ingin merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan saja yang boleh berbicara dan bersabda kepada kami semua, untuk kami boleh dikuatkan imannya, dan kami boleh mengerti atas kasih sayang Tuhan yang begitu besar sekali di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati jemaat ini untuk selalu juga setia, semangat melayani Tuhan sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu saja. Amin. Sebelum duduk, kita baca firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai 31. Kita baca silih berganti ya. Ayat 29. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah pada itu diselingi 7 kali malam. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Kiranya diberkatilah orang yang membaca, merenungkan, dan juga yang melakukan akan firman Tuhan. Saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan dalam hidupnya. Betul? Karena kalau kita tidak disertai oleh Tuhan, kita sudah tidak bernafas sampai hari ini. Tapi seringkali kita lupa, tidak menyadari bahwa tiap hari itu Tuhan menyertai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dan yang paling utama sekali saudara-saudara, dari perikop ini, dari 3 ayat ini sebenarnya itu ada 2 atau 3 tema khotbah mengenai Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi Laut Merah, lalu cerita tentang tembok Yeriko rubuh, dan Rahab keberaniannya membantu orang Israel. Dan kalau saudara ingin mengikuti terus, saudara bisa tanya sama Andre atau Foni, karena setiap minggu saya kirimkan khotbah dari seri mengenai iman ini. Iman itu sangat penting buat orang-orang percaya, karena tanpa iman kita tidak bisa menyukakan hati Allah, dan tanpa iman kita sukar menjalankan hidup kita sebagai orang percaya. Nah, ini adalah salah satu tema yang sangat besar sekali di Perjanjian Lama, di Alkitab, mengenai orang Israel menyeberangi Laut Merah. Ya. Dan ini adalah satu tema yang sangat besar, di mana mengartikan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menolong kita, ya, Tuhan yang menyertai hidup kita, Tuhan yang menyelamatkan umatnya dari bahaya. Ada dari kita di sini mungkin pernah mengalami hidupnya pernah dihindarkan dari mara bahaya, mungkin dari kecelakaan, ya, karena tiap pagi sebelum kita drive kita berdoa dulu
minta pertolongan Tuhan, dan setelah kita mau masuk tidur, kita mengucapkan syukur atas pertolongan Dia. Ya. Saya selama hidup beberapa kali mengalami bahaya yang hampir merenggut jiwa saya. Pertama, dulu saya pernah menyeberangi sungai di daerah Garut. Kalau airnya cetek itu hanya sedengkul, tetapi kalau airnya lagi tinggi itu sedada. Nah, saya satu kali tuh pernah harus menyeberangi, ya. Waduh, baru 2 langkah saja sudah hampir jatuh, mau diseret dengan arus air. Tetapi saya bersyukur ada orang yang menolong, dipegang tangan saya yang kiri, tegang tangan yang kanan, lalu menyeberangi jalan. Lalu yang kedua kali pada waktu saya ada di Palembang, saya lagi duduk di pinggir sungai, lagi lihatin air mengalir. Pas waktu saya bangkit berdiri, itu ada ular beludak. Ya, sebenarnya ular beludak itu di sebelah saya. Ya, lalu ular itu jalan, lalu orang sana bilang, "Pak, kalau Bapak digigit sama ular ini, 5 menit Bapak hilang." Wah, puji Tuhan ya, saya diselamatkan. Kalau enggak saya enggak ada di sini, saudara-saudara. Ya, sudah ada di sorga barangkali. Ya. Nah, memang betul saudara-saudara, pada waktu kita memikirkan dan merenungkan, kita sebagai orang percaya, banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa kita renungkan bahwa Tuhan itu menyertai hidup kita. Amin, saudara-saudara. Amin ya. Karena memang disitulah firman Tuhan itu selalu mengatakan, misalkan kalau di Mazmur 3 ayat 8, dari Tuhan datangnya pembebasan. Ya. Mazmur 32 ayat 7, Engkaulah tempat persembunyianku. Engkau akan melindungiku dari masalah dan mengelilingiku dengan lagu-lagu pembebasan. Jadi itu harus merupakan satu kebiasaan Tuhan. Anak-anak Tuhan itu selalu banyak berdoa, banyak membaca firman Tuhan supaya imannya terbangun. Ya. Mazmur 34 ayat 7, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, dan Dia melepaskan mereka. Sangat penting, orang percaya itu harus percaya bahwa malaikat Tuhan itu melindungi kita. Ya, banyak ceritanya. Kalau saudara baca buku Billy Graham, dia percaya beberapa kali dia diselamatkan dari mara bahaya karena ada malaikat yang menyertai dia dalam pelayanannya. Ya, Mazmur 34 ayat 17-19, orang benar berseru dan Tuhan mendengarkan mereka. Dia melepaskan mereka dari semua masalah mereka. Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk semangatnya. Orang benar mempunyai banyak kesusahan, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Enak ya? Jadi anak-anak Tuhan itu banyak sekali janji-janji Tuhan. Tinggal kita harus mengimaninya. Dan ini merupakan salah satu aspek yang sangat berharga sekali kalau kita bisa mengerti dan percaya di mana Tuhan itu melepaskan kita. Terutama pada waktu kita sedang membutuhkan Dia. Khotbah ini kalau dikhotbahkan untuk jemaat yang sedang banyak mempunyai masalah, wah, bisa pada nangis. Tetapi kalau orang yang dikhotbahkan lagi senang, ya, kurang semangatnya untuk mendengarkan. Tetapi harus diberitakan supaya saudara mengerti di mana hidup kita itu tidak selalu lurus. Selalu ada saja tantangan. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dalam relasi dengan anak atau dengan orang tua, istri atau suami, ada saja. Jadi kalau kita mempunyai rintangan, kita mempunyai tantangan, siapa yang harus kita datangi? Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itulah saudara-saudara, kita sudah dicontohkan bagaimana pada waktu bangsa Israel itu sedang terjepit dengan keadaan yang sangat sulit sekali, maka Tuhan turun tangan. Orang percaya angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan
Ketika kita terjebak dengan keadaan, kita percaya ada penyelamatan dari Tuhan. Karena ayat 29 dikatakan begini, karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Ya. Jadi pada waktu mereka melewati laut itu menjadi tanah kering, ya. Nanti kita pelajari. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya. Apa perbedaannya? Kalau orang Israel menyeberanginya dengan iman, kalau orang Mesir melalui laut yang sama, karena mereka hanya menduga-duga kalau orang Israel bisa, saya juga bisa jalan kayak mereka. Ternyata setelah orang Israel semuanya sudah pindah ke seberang, itu laut kembali menjadi laut yang sangat ganas sekali, saudara-saudara. Sehingga Firaun dengan seluruh tentaranya itu mati tenggelam di Laut Merah. Ya. Nah, mengapa perbedaannya? Perbedaannya orang Israel percaya berjalan dengan iman. Orang Mesir hanya duga-duga saja. Jadi kita sebagai orang percaya jangan duga-duga kebesaran Tuhan, jangan duga-duga mujizat yang bisa diberikan oleh Tuhan. Percaya. Amin. Siapa yang percaya? Semuanya saya percaya, ya. Percaya Tuhan itu bisa melakukan mujizat, ya. Kita percaya bisa diselamatkan bukan karena keberuntungan, tetapi karena penyelamatan iman, dan dengan iman kita bisa mengerti dan kita percaya bahwa Dia bisa menolong kita. Nah, saya percaya walaupun kita ngomong iman, tetapi kalau lagi melakukannya, ya, kita getah-getir, ya, kita khawatir karena mungkin imannya belum cukup. Juga termasuk bangsa Israel, ya, pada waktu dia terjebak, ya, terjebak, tetapi dengan iman mereka mau melakukan seperti apa yang Tuhan pimpin. Nah, inilah saudara-saudara, ya. Kalau kita pikirkan, sebenarnya ada gambarnya itu, ya. Nah, ada gambar itu. Kalau kita pikir yang pertama itu gambarnya. Nah, ini. Kalau kita pikirkan, Tuhan itu bisa kan suruh bangsa Israel dari Egypt, lalu mereka berjalan menyusuri tepi pantai, lalu masuk ke tanah Kanaan. Tetapi tidak, saudara-saudara. Malah Tuhan memimpin mereka harus menyeberangi laut. Seringkali dalam kehidupan kita selalu bertanya, Tuhan, kenapa bukan pimpin saya ke jalan yang mudah, tetapi saya harus melakukan atau melewati tantangan dalam hidup ini? Nah, ada maksudnya, saudara-saudara, supaya Tuhan mengajarkan kita hidup dengan iman. Dengan iman artinya Dia ajarkan kita untuk selalu bersandar kepada Dia, ya. Dan juga Tuhan lebih mengerti daripada kita. Kalau seandainya bangsa Israel itu menyusuri pantai, dia akan menghadapi bangsa Filistin. Bangsa Filistin itu senang perang sekali. Kalau saudara tanya sama orang Middle East, kenapa sih selalu perang di sana? Karena mereka senang dengan perang. Ya, Gaza itu satu-satunya masalah. Mereka punya persediaan persenjataan itu banyak. 2 generasi dia sudah bisa sanggup melawan. Ya, karena mereka senang perang. Nah, Tuhan itu tahu, nggak usahlah kamu melewati seluruh pesisir, kamu nyebrang laut aja. Karena kalau bangsa Israel menghadapi bangsa Filistin, dia takut nanti itu bangsa akan mau balik lagi ke Mesir. Jadi Tuhan berikan jalan seberangi laut.
Tetapi pada waktu mereka di tepi pantai, mereka melihat di belakang, di gunung, itu tentara Firaun sudah mulai turun mengejar mereka. Di depan sudah ada laut. Bagaimana saudara menghadapinya? Banyak sekali di dalam keluarga. Kalau kita sudah mentok, maju mundur, mentok, maju mentok, mundur mentok. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa. Jangan berantem antara suami istri. Jangan berantem anak sama orang tua, sama kawan. Datang sama Tuhan, pasti Dia akan menyelamatkan. Ya? Pasti Tuhan akan menyelamatkan saudara, pasti Tuhan akan menyelamatkan bangsa Israel. Ada orang yang mengatakan begini, bangsa Israel itu sebenarnya waktu nyebrangin Laut Merah, lautnya itu cuma 8 inci, nggak dalam. Itu orang-orang yang tidak percaya, menghina kehebatan Tuhan. Tapi kalau kita balikin lagi, Tuhan kita lebih hebat lagi dari apa yang mereka pikirkan. Coba saudara bisa bayangkan, air yang dalamnya cuma 8 inci bisa menenggelamkan banyak serdadu Mesir. Betul? Ya, pasti mereka itu melewati laut yang sangat dalam sekali. Kalau saudara ingin baca tentang kejadian itu, baca di Keluaran 14. Jadi di situ diceritakan di mana pada waktu bangsa Israel sudah sampai di tepi Laut Merah dan di gunung itu serdadu-serdadu Firaun sudah mulai pada turun. Dia bawa seluruh serdadunya untuk nangkap kembali bangsa Israel pulang ke Mesir, karena pada waktu bangsa Israel itu meninggalkan Mesir, nggak ada lagi yang kerja. Mungkin bangsa Israel zaman dulu tuh pintar dalam IT, software, pintar dalam engineering, pintar dari segala macam, pekerja keras. Mereka sudah hilang, pasti negaranya akan bangkrut. Betul? Kita kalau orang madu disuruh pulang, madu siapa yang kerja di janitor, garden, buang sampah? Siapa yang mau? Apa kita orang Indonesia kecil gini bisa ngangkat 10 ember aja pinggang udah pegal? Coba kalau mereka 200 ember diangkat dalam 1 jam dia bisa lakukan. Ya? Jadi kehilangan tenaga itu merupakan satu dilema yang sangat besar sekali, sehingga Firaun biar bagaimanapun mereka harus menangkap bangsa Israel kembali lagi ke Mesir. Tetapi Tuhan mempunyai rencana buat bangsa Israel. Tuhan itu mau menolong kita. Ya? Dia mau menolong kita. Jadi pertama-tama pada waktu bangsa Israel melihat Laut Merah, kelihatannya tidak ada jalan lagi buat mereka. Kalau mereka diam saja atau mereka mundur, pasti mereka akan ditangkap lagi sama Raja Firaun. Kalau dilihat ke depan, bagaimana aku mau maju ke depan? Semuanya itu laut. Coba kalau seandainya nih, kita pergi ke San Pedro Long Beach, kita lihat Catalina Island, kita sama Tuhan disuruh nyebrang ke Catalina Island. Kita nggak punya Musa. Tapi kalau kita punya Musa itu touch itu air terbelah, lalu kita bisa nyebrang ke Catalina Island dengan tanah yang kering, dengan mobil, dengan apa saja. Demikian juga bangsa Israel, ya. Dikatakan di ayat berapa? Ayat Keluaran 14 ayat 13-14. Janganlah takut, berdirilah tegak, tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Karena semuanya itu akan tenggelam itu, saudara-saudara, akan mati. Ya? Sebab
Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Akan diam saja. Orang percaya kalau ngadepin masalah, ya, ada dua macam. Satu dengan jalan pertengkaran yang tidak mempunyai hasilnya, atau orang percaya yang hanya bisa nangis dan bersandar kepada Tuhan. Lalu Tuhan menolong. Yang mana yang kita cari? Pasti biarlah kita menangis di kaki Tuhan dan Dia tolong akan kita. Karena kita percaya bahwa Dia itu adalah Allah yang setia dan Allah yang sungguh. Ya. Saya ada cerita zaman dulu waktu Perang Dunia Kedua antara Amerika dengan Jepang. Lalu ada orang serdadu Amerika itu dikejar-kejar sama serdadu Jepang. Ya. Pada waktu dikejar-kejar, lalu dia menemukan sebuah gua. Lalu dia masuk ke dalam gua itu. Dia bersembunyi di sana. Pas dia masuk, itu ada laba-laba, saudara-saudara. Laba-laba itu buat sarang. Terus indah laba-laba itu bekerja. Sampai tutup gua itu tertutup dengan sarang laba-laba. Nah, pas serdadu Jepang itu ada di depan, mereka melihat mungkin ini orang ngumpet di situ kali ya. Tapi kalau dilihat ada sarang laba-laba, tak mungkin dia ngumpet di situ. Karena pasti sarang laba-labanya rusak toh. Enggak. Nah, begitulah seringkali di dalam pertolongan Tuhan, di dalam kehidupan kita, kalau kita datang kepada Dia, Dia selalu melakukan mukjizat untuk menolong kita. Ya. Demikian juga untuk orang Israel. Lalu Tuhan menyuruh berfirman kepada Musa, dikatakan di ayat 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, saudara-saudara. Enggak becek, kering. Ya, itu diperkirakan sekitar 2 juta orang Israel nyebrang. Ya kalau becek itu nanti banyak lubangnya segala macam kan, pasti ada keledai, ada kereta dan lain sebagainya, pasti dibuat kering sama Tuhan. Kalau kita punya masalah, Tuhan tolong semuanya dibuat kering supaya kita bisa melewatinya. Saya senang jadi orang Kristen kalau kita bisa mengalami, merasakan pertolongan Tuhan. Termasuk hanya hirup udara saja, kita sudah harus mengucap syukur. Ada orang yang punya duitnya banyak, harus beli oksigen, saudara-saudara. Kalau kita ya masih hidup dengan bagus, dengan sehat, dengan baik, sehingga kita patut syukuri, ya, kita patut syukuri. Dan apapun kalau terjadi sesuatu di dalam hidup kita, Tuhan itu selalu turun tangan. Dia selalu turun tangan. Dia bisa membuat jalan di padang pasir, memimpin orang Israel dengan tiang awan dan tiang api di waktu malam. Dia bisa membuat jalan di dalam air. Pasti juga dia bisa membuat jalan keluar buat hidup saudara, asal kita beriman. Ya. Ada itu satu penyanyi namanya Don Moon. Siapa yang tahu Don Moon? Hampir semua, mungkin ya banyak ya. Lagu yang paling terkenal itu namanya itu God Will Make a Way. Remember? God will make a way
Itu dia buat pada waktu sisternya meninggal. Dia merasa terpuruk dengan kesedihan. And then he knows everything happened in our life. God knows. Ya. Jadi Tuhan memberikan dia damai sejahtera. Daripada dia berkesedihan berkelanjutan. Demikian juga pada waktu kita mengalami masalah, God will make a way. Tuhan akan memberikan jalan yang dimana sepertinya tidak ada jalan. Tetapi dia bekerja dengan cara yang tidak dapat kita lihat. Dia memberi jalan kepadaku. Dia akan menjadi pemanduku, memelukmu erat di sisinya. Ini sayur dari lagu itu. Dengan kasih dan kekuatan untuk setiap hari baru, dia akan memberi jalan. Dia akan memberi jalan. God will make a way. Bukan dari kepintaran kita, bukan rekayasa kita, tetapi semata-mata itu dari perbuatan Tuhan. Tetapi ingat saudara-saudara, dia juga ingin melihat kita mempunyai iman kepada dia. Karena pada waktu kita membaca ayat 29, 30, 31, itu lalu ditulis karena ini. Yes, we know God can do anything, but He wants us to have faith to Him. Ya? Cara Tuhan menolong kita menurut Dia punya jalan, tetap memerlukan iman dari kita. Ya. Tetap. Karena mengapa? Karena masalah itu juga dari kesalahan kita, dari dosa kita. Kita mempunyai masalah. Ya. Sehingga dengan iman kita membutuhkan pengakuan dosa. Atau juga mungkin kita mempunyai masalah dengan saudara. Kita membutuhkan pengakuan dosa. Di dalam keluarga, di dalam pelayanan, itu membutuhkan iman untuk kita mengundang Tuhan memberikan jalan keluar. Ya. Di ayat 2-3 di Yesaya 43 ditulis begini. Ketika kamu melewati air, aku akan menyertai kamu. Ketika kamu berjalan melewati api, kamu tidak akan terbakar. Sebab akulah Tuhan Allahmu, juru selamatmu. Jadi ada 3 hal di sini yang kita harus pahami sebagai penutup. Di mana pertama, Allah itu menyertai di dalam kesulitan kita. Betul? Hal dalam hidup ini selalu ada kesulitan. Selalu. Tuhan tidak pernah menjanjikan umatnya itu hidupnya lancar-lancar saja. Orang kaya masalahnya lain. Orang miskin masalahnya juga lain. Tetapi semua yang masih dipanggil sebagai manusia itu selalu ada kesulitan. Bagi pelajar ada kesulitan. Harus belajar. Harus study. Lulus SMP pikirnya mungkin nanti SMA udah mulai enakan. Enggak, SMA juga tetap harus belajar.
Kalau udah SMA udah selesai, nanti waktu perguruan tinggi mungkin nggak berapa susah lagi, lebih susah lagi ternyata. But if you are student, involve God in your life. Sebagai family, ikut sertai Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan. Mungkin ada yang jealous, iri hati, ditekan kiri kanan. Sertai Tuhan dalam doa, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara. Jadi nomor satu, Allah menyertai kita dalam kesulitan hidup. Jadi kitab Yesaya itu dengan jelas, di mana Tuhan itu akan menyertai kita pada waktu kita menyeberang melalui air, melalui sungai-sungai, melalui api. Dia selalu menyertai kita. Karena sudah dicontohkan, bangsa Israel pada waktu dibuang di Babel, Tuhan menyertai dia. Pada waktu kita mengalami tekanan hidup, kita datang kepada Tuhan, Dia menyertai kita. Karena kita percaya Tuhan itu selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, Allah mengizinkan kesulitan buat saudara dan saya. Dia mengizinkan. Dia tidak berjanji untuk menghilangkan tantangan hidup buat saudara. Malah dia mengizinkan. Karena itulah sampai saat sekarang sebagai orang percaya pun, tantangan hidup itu selalu ada. Ya. Tetapi kita bersyukur, kita mempunyai Allah yang selalu menyertai kita. Pada waktu kita mengalami kebanjiran, Dia menyertai. Pada waktu Dia ada kebakaran, Dia menyertai. Ya. Kalau kita sudah ke surga, baru kita hidup dalam aman sentosa setiap saat. Dimulai dari sekarang, pada waktu kita hidup, surga pun sudah kita kecam. Karena pada waktu kita mengalami tantangan dalam hidup, Tuhan menyertai. Itu baru sedikit. Apalagi nanti kalau kita sudah masuk ke dalam surga. Dan kalau seandainya ada tantangan, kemungkinan itu untuk mendewasakan kita. Kemungkinan untuk menambahkan iman kita. Kemungkinan Dia ingin menyediakan sesuatu yang lebih bagus lagi, supaya saudara naik ke step yang baru. Ya. Lalu yang nomor 3, Allah meminta kita melalui tantangan tersebut bukan untuk menghindari. Banyak orang, ada orang yang pada waktu mereka mempunyai tantangan dalam hidup, mungkin mereka pergi ke drug, mereka pergi ke minum-minuman, atau mereka mempunyai satu ilusi. If I go to Las Vegas, maybe it will disappear all my problem. Pulang-pulang dari Las Vegas tambah problemnya karena hilang duit, hilang kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya, jadi anak Tuhan itu nggak boleh menghindari tantangan. Kita harus hadapi. Kita hadapi dengan Tuhan. Karena Tuhan janji, pada waktu kamu masuk ke dalam air, kamu tidak akan basah. Pada waktu masuk ke dalam lautan api, engkau tidak terbakar. Betul? Amin, saudara-saudara. Ya, bukan main, saudara-saudara. Ya. Jadi kesimpulannya, kita semua membutuhkan penyertaan dari Tuhan. Tentu dari dosa. Ya. Help me, Lord, to conquer my sin in this part. That I cannot do it myself. But I believe you can help me to challenge my sin in my life. And He will do to help you. Lalu
Dia akan menyertai saudara kalau saudara sedang terjebak dengan keadaan. Karena keadaan itu seringkali walaupun memang sebagian dari dosa kita, sebagian bukan dari dosa kita. Kemungkinan dari kesalahan orang lain. Karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita drive enak-enak, ditabrak orang. Bukan salah kita, jalannya baik. Ya. Tetapi selalu Tuhan itu menolong kita. Ya. Kalau Tuhan bisa menolong bangsa Israel menyeberang Laut Merah yang kelihatannya tidak ada jalan buat maju, tidak ada jalan buat mundur, tetapi Tuhan bilang sama Musa, touch the water with your stick, and then the way will be happen in your front, in front of you. Demikian juga pada waktu kita ada dalam masalah, kegetiran hidup, kekecewaan, datang pada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan saudara penghiburan, penyertaan, dan kekuatan. Dan ayat terakhir saya ingin bacakan dari Keluaran 14:13-14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, yang selalu menyertai kami di dalam hidup ini. Karena itu kami bisa menjalankan hidup ini dengan penuh damai, sejahtera, tentram, walaupun pada waktu kami masuk ke dalam pencobaan demi pencobaan, tapi kami bisa melaluinya dengan baik karena semuanya itu dari pertolongan Tuhan saja. Ajarkan kami semua di sini, ya Bapa di surga, untuk kami menyadari dan mengerti dan meyakini bahwa hidup kami itu selalu disertai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Terima kasih Pendeta Leo atas firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, menyimpannya dalam hati, dan terutama sekali melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Blessed are those who listen to God's words and more importantly, to practice it in our daily life. Haleluya. Saya undang jemaat untuk berdiri. Umat Tuhan, marilah kita menghayati kesatuan iman kita dengan orang percaya di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang dengan mengucapkan iman rasuli. Let's affirm the Apostles' Creed as a statement of our faith. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya saya minta saudara Eva untuk memimpin doa syafaat. Haleluya. Terima kasih buat firman-Nya. Mari saudara, di hampir akhir acara ibadah kita hari ini, saya mengajak saudara untuk berdoa, sama-sama berdoa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan, karena kesempatan masih Tuhan berikan untuk kami boleh datang kepada Tuhan, untuk mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu. Tuhan, kami tahu Tuhan, mengikut Engkau bukan tidak ada masalah, tapi kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Tuhan, kami punya Roh Kudus yang mengatasi, yang mampu mengatasi kami Tuhan, untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami bersyukur buat hamba-Mu yang Tuhan telah utus untuk memberkati kami semua dengan firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu Pak Leolim dengan istri dan anak-anak. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan dengan berkat-berkat yang khusus yang dari sorga. Berikan terus hikmat-Mu Tuhan, untuk tetap terus Tuhan hamba-Mu ini boleh menjadi berkat. Berkati juga jemaat yang dipimpin oleh hamba-Mu Pak Leolim ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah memberikan kami Tuhan firman-Mu. Tuhan, pada siang hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, doa-doa yang kami naikkan ini tidak akan pernah kembali sia-sia, karena kami berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kekuatan kami. Kami mau berdoa untuk kesehatan Kohandi, untuk Tuhan pemulihan kesehatannya juga kami terus Tuhan bawa dalam doa. Biarlah dokter yang Tuhan akan memeriksanya dan obat-obatannya akan dipakai Tuhan untuk dimasukkan ke dalam tubuh ini, Tuhan menjamah sebelumnya Tuhan, supaya Tuhan semua Tuhan boleh berguna, semua boleh mendatangkan kebaikan. Karena kami tahu Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah mujizat, karena Engkau adalah mujizat itu sendiri. Kami juga mau berdoa untuk Cik Liani sebagai tiang doanya. Engkau memberikan dia kekuatan. Tuhan, kami juga siang hari ini mau berdoa untuk para senior, untuk Tante Olga, untuk Tante Ing, untuk Tante Yeti, untuk Tante Trace. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, Engkau memimpin mereka, Engkau memberikan mereka kekuatan. Untuk juga Tante Yuliana, Tuhan kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan memberikan mereka terus kekuatan dan iman teguh kepadamu. Tuhan, siang hari ini kami mau berdoa juga untuk senior-senior yang lain, untuk Tante Riana. Kami bersyukur kalau anak-Mu ini hadir di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk Tante Nita, untuk Tante Oni yang tidak bersama kami saat ini. Engkau jangkau dimanapun kedua anak-Mu ini berada. Tuhan, kami mau berdoa untuk Pak Sugianto, kami mau berdoa untuk Kokehin, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk tim Udon. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu ini. Engkau Tuhan memberikan Tuhan hamba-Mu ini semuanya kesehatan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemulihan George. Kami berdoa untuk Jamie. Kami mau berdoa untuk anak Evan. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan masih tetap terus berlaku sampai kapanpun. Karena Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah yang sama. Tuhan, siang hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk keberangkatan saudara kami Foni ke Indonesia. Engkau sertai Tuhan Yesus pesawat yang ditumpangi sampai Tuhan di tempat di mana Tuhan anak-Mu ini berada. Engkau melindungi acara-acara yang akan diadakan Tuhan untuk bertemu dengan keluarga. Engkau ambil alih, Engkau yang menyertai. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan berangkat ke Indonesia, untuk saudara Vina dengan suami dan ketiga anaknya. Tuhan, tutup bungkus rapat dengan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Yesus pesawat yang mereka tumpangi sampai kendaraan yang ada Tuhan yang mereka pakai ada di dalam tangan kasih Tuhan. Engkau tutup bungkus rapat dengan kuat kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara kami Aikun. Tuhan, kalau dia sakit pada pinggangnya, Tuhan menjamah. Tuhan, tangan-Mu yang bertanda lubang paku Tuhan masih sanggup Tuhan untuk melakukan mujizat. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Siang hari ini kami mau berdoa untuk gereja-Mu Maranatha. Tuhan, biarlah Tuhan gereja-Mu ini boleh menjadi berkat dengan Tuhan, para leader yang ada. Biarlah Engkau berikan terus hikmat-Mu untuk mereka, untuk melanjutkan Tuhan karya-Mu di dalam dunia ini.
di dalam gereja Maranatha khususnya, untuk gereja induk yang saat ini tempat kami bernaung Betani. Biar kiranya Tuhan, hubungan kami, persaudaraan kami Tuhan, Engkau ikat dengan tali kasih Tuhan. Tuhan, Engkau Tuhan Yesus memberkati Tuhan, para worship leader, para pemain musik, para singer, Tuhan, Engkau memberkati para pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan, biarlah hati kami Tuhan Yesus, para pelayan Tuhan, Engkau jamah, Engkau Tuhan memberikan kami Tuhan kesetiaan, supaya kami tetap terus setia melayani Engkau. Kami bukan melayani manusia Tuhan, tapi kami melayani Tuhan Yesus Kristus, Allah kekuatan kami. Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Biarlah kami boleh mengasihi Engkau Tuhan dengan seluruh kekuatan kami. Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan Yesus. Engkau menyertai bangsa Amerika, tempat di mana kami Tuhan berada. Engkau Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan kepada pemimpin Tuhan Amerika ini, Presiden Tuhan Yesus Donald Trump, dengan para menteri-menterinya, dengan para jajaran Tuhan, instruksi pemerintahnya. Tuhan menyertai. Tuhan, biarlah mereka Tuhan boleh Tuhan menjalankan kepemimpinan ini Tuhan berdasarkan in God we trust. Tuhan, untuk bangsa Indonesia, bangsa Tuhan tempat di mana kami berasal, biar kami Tuhan berdoa untuk bangsa Indonesia, supaya saudara-saudara kami yang masih ada di sana Tuhan melindungi, anak-anak Tuhan yang masih berdoa untuk Indonesia juga Tuhan melindungi pemimpin Indonesia, presiden yang Tuhan Engkau pilih untuk memimpin Indonesia dengan wakil presidennya juga Tuhan. Presiden ini Tuhan akan memimpin Indonesia dengan Tuhan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa Israel, bangsa biji mata Tuhan. Engkau menyertai, Engkau Tuhan memimpin mereka Tuhan Yesus, supaya hati mereka Tuhan yang keras ini Tuhan Engkau lembutkan, supaya mereka tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Tuhan, kami juga mau berdoa pada siang hari ini untuk saudara-saudara kami di tempat ini yang memerlukan identitas Tuhan, legalitas di Amerika ini. Tuhan, tolong supaya Tuhan mereka Tuhan boleh berada di dalam kondisi yang aman. Tuhan, tolong Tuhan saat ini Tuhan Yesus, saat yang kadang-kala menakutkan Tuhan buat Tuhan sesama bangsa Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan supaya mereka Tuhan Engkau lindungi, Engkau Tuhan berikan Tuhan status Tuhan di negeri ini. Tuhan, Engkau sudah menjamin kami dengan warga negara sorga. Apa artinya warga negara Amerika? Tapi Tuhan, kami tetap masih hidup di dunia. Kami perlu Engkau Tuhan untuk itu. Tuhan, untuk teman-teman kami yang membutuhkan pekerjaan juga kami terus berdoa supaya mereka Tuhan Engkau berikan pekerjaan dan mereka dapat meneruskan Tuhan hidup Tuhan di negeri ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami ini Tuhan kami peralasan hanya di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, Allah kekuatan kami. Haleluya. Amin. Silakan saudara ganti untuk melayani persembahyan sembari kita menyanyikan lagu Ku Bersyukur. Syukur sepanjang
Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat dan penyertaan Tuhan yang tak henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin setiap langkah-langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk mengembalikan sedikit apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami ya Tuhan. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Sucikan dan layakkan ya Tuhan persembahan kami ini Tuhan. Berikanlah hikmat kebijaksanaan pada pengurus sehingga dapat mengolah persembahan ini untuk digunakan sebagai kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Selamat datang. Ini saya mau kenalkan conference namanya ya, betul ya? Ini suaminya Vina dan ini anak-anaknya Gideon dan Blessing dan Sisi. Kita bersyukur sekali karena keluarga ini datang ke kita dan membantu banyak di kita ya selama beberapa minggu ini, karena mereka talentanya hebat-hebat kok. Iya, mama anak pintar nyanyi, si Blessing main gitar bisa, lalu sekarang Gideon juga harus pulang, jadi mesti cari orang yang gantiin komputer ini, yang bisa komputer, dia pintar. Selama ini saya butuh yang bantu untuk komputer. Lalu long time nggak ketemu, Tante Riana, halo Tante Riana, iya, welcome back. Lalu I think this is the first time we do service in this room with Kid and Ciayu, ya, pertama kali di ruangan ini. Oh, many times in this room. Oh, oke. Welcome. Dan juga lama nggak ketemu, siapa tadi? Cik Susan. Hai. Mereka hari ini soalnya itu nih, Cik Riani berulang tahun, nanti didoakan sama Pak Leolim. Dan juga tadi Irin kelewatan doanya mau ke itu ya. Pulang kampung. Hah? Ke Papua. Pulang kampung. Kemana? Thailand. Oh, oke. Iya, ke Thailand ya. Kampungnya tim. Jadi minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Musiko. Dan seperti biasa Bible Study jam 8 melalui Zoom oleh Pastor Emil. Jadi topiknya tentang kerajaan 1000 tahun yang next ini. Lanjut, kerajaan 1000 tahun versi kedua. Demikian, ada tambahan? Kalau nggak ada, Pak Leon mau berdoa digabung dengan berkat atau separate? iya, nyanyi dulu. Dengan berkat? Yes. Okay. Marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu yang terakhir, Maranatha, sebelum kita menerima berkat dan doa terakhir. We're going to sing the last song, Maranatha, before Pastor Leo deliver the benediction. Hari
Puji Tuhan, Maranatha, Yesus datanglah. Dan sebelumnya kita akan berdoa untuk Irene dan tim yang akan berangkat ke Thailand. Lalu juga Liani yang mana? Istrinya Pak Hans. Oh, sorry. Puji Tuhan. Saya bisa mendoakan buat kalian. Mari kita doa dulu buat tim dan Irene. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur di dalam hal-hal yang kecil pun, kalau kami ingin melakukan sesuatu, termasuk traveling, kami datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Tidak lama lagi, Irene dan tim akan berangkat ke Thailand. Kami berdoa supaya Engkau yang sudah ikut campur di dalam persiapan mereka untuk pergi ke Thailand dalam beberapa hari di sana, dan kiranya biar Tuhan boleh berikan kelancaran dalam keberangkatannya, dan juga pada waktu di Thailand Engkau sertai mereka, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, dan berikan sukacita bisa bertemu dengan kawan-kawan dan saudara-saudara di sana. Dan tidak lupa kami juga ingin berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bawa kembali mereka ke Amerika dengan baik dan selamat, tidak kekurangan satu apapun juga, sehingga Irene dan tim kembali lagi berkumpul, beribadah bersama-sama dengan kami kepada Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk Liani, saudari kami yang begitu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan biarlah kiranya Bapa di surga Engkau sudah menyediakan berkat-berkat yang baru untuk si Liani, agar di usia yang baru dia bisa melihat kasih sayang Tuhan yang baru setiap hari. Demikian juga pertolongan-pertolongan Tuhan yang baru setiap hari. Kiranya Tuhan boleh berkati Liani di dalam pekerjaannya, di dalam kesehatannya, di dalam keluarganya, dan juga di dalam pelayanannya. Itu boleh selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berbakti hari ini, kami sudah memuji Tuhan dengan mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu semuanya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Nah, marilah kita arahkan mata rohani kita kepada Dia, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian, dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Diberkatilah di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam pelayananmu, demikian juga di dalam pemberianmu, biar dilimpah-limpahkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kita.